Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syukranillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'da. Pemirsa Al-Ghabi Channel sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan atau memaparkan tentang banyak pertanyaan dari para santri ya terkait ilmu rasa. Kenapa kita berdoa kok tidak mustajabah, kok tidak terjadi apa yang kita inginkan dari kemauan kita. Untuk menyikapi pertanyaan para santri, saya akan sedikit mengulas, memaparkan kenapa doa-doa kita belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, diijabah oleh Tuhan Yang Maha Esa, ya. Satu, kita harus menyatukan niat. Dalam niat itu kita menyawiji, menyatukan dengan alam pikiran. Rasa kita harus satu dengan alam pikiran. Mengetahui, merasakan bahwa Tuhan ada bersama kita. Nah, dalam hukum Islam disampaikan bila mana ingin berdoa biar cepat mustajabah, biar cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus lebih dahulu memberikan tawasul kepada baginda Nabi, kepada sahabat, pada aulia dan seterusnya. Karena itu untuk memberikan barokah sehingga doa kita ini cepat dimustajabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan cara itu pun belum bisa dinyatakan sempurna. Karena dalam diri kita harus meyakini bahwa Tuhan ada bersama kita. Jadi kita setiap untuk mengadukan rasa, menyatukan rasa kita kepada Tuhan untuk meyakini doa kita segera dimustajabahkan. Nah, dalam niat itu kita harus nyawiji, merasakan bahwa Tuhan ada bersama kita. Saat kita ada salah satu sohibul gaib, ya, dalam bahasa kita, bahasa sehari-hari yang disampaikan para khalayak umum, bahwa setan atau jin dan lain-lain. Saat bangsa itu lewat di sekitar kita, apa yang terjadi? Rasa kita merasakan bahwa adanya makhluk halus, makhluk astral di sebelah kita, di sekeliling kita. Kita terasa merinding. Nah, inilah yang kita ambil, yang kita akan unggah, sehingga doa kita akan mustajabah. Jadi saat kita menyampaikan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita harus semua organ tubuh kita harus satu titik, satu hati, ya. Semua merasakan mulai darah, kulit, tulang, ya, pikiran, mata, semua minta sama Yang Maha Kuasa. Kita harus full. Nah, dalam kekuatan inilah, dalam alam pikiran kita, dengan hati kita, kita satukan satu fokus dengan bayangan yang kuat, apa yang kita minta itulah yang terjadi. Mengacu ke sugesti. Ya. Dalam pemaparan ini kita pertama harus merasakan hening, ya, harus menetralkan alam pikiran kita.
alam pikiran kita, otak kita harus di-off-kan sementara. Karena semua yang akan mengganggu ini pertama ada dari indera kita yang ada dalam kepala. Ya, di dalam mata, telinga, lidah, itu nanti akan mengganggu bila mana otak ini masih difungsikan untuk melarikan diri kita, menyawijikan diri kita ke dunia yang lain, ke alam roso. Karena dalam diri kita ada yang dinamakan alam yang lebih besar, yang ada kekuatan luar biasa, dan setiap manusia itu punya. Ya. Dalam kiat-kiat ini akan saya paparkan pertama dengan niat dan nyawiji dengan alam pikiran. Untuk memulai dari ini, kita harus memberikan tahapan awal dengan konsentrasi, dengan menggunakan pernapasan. Karena pernapasan ini akan menjadi dasar kita untuk mengendalikan alam pikiran kita, untuk menutup semua lubang-lubang pikiran kita yang mengarah ke sisi lain. Jadi ini kita harus konsentrasi dengan menutup alam pikiran kita dengan satu titik dikuasai dengan hati. Nah, dari awal kita belajar, bagi yang awam, bagi yang ingin belajar, pertama kita harus konsentrasi. Ya. Dalam konsentrasi ini kita menggunakan pernapasan untuk mencapai titik kesempurnaan. Dalam hentakan ini kita mulai belajar tingkat awal, kita nafas, kita harus tarik ke atas dengan hentakan perut yang ke bawah dan ke atas, tidak melembung ke depan. Jadi kita mulai dengan konsentrasi, kita tarik dulu ke atas, pelan-pelan nafas, dengan detikan sampai 10 hitungan. 1 kali 10 hitungan, sampai terasa angin nafas itu habis dari titik atas. Setelah nafas dari titik atas mentok, kita tahan dalam detikan. Setelah kita tahan, turunkan lagi pelan-pelan sampai terasa di bawah perut, di bawah pusar ya. Dari bawah pusar sudah nafas itu habis, kita tahan. Kasih hitungan 10 detik. Setelah 10 detik, kita tarik kembali ke atas. Dan itu diulangi sampai 10 kali. Diulangi dan diulangi untuk kita mendapatkan yang terbaik, untuk kita bisa menguasai diri kita, menguasai alam pikiran kita, untuk masuk ke dunia rasa. Disinilah akan timbul awal kekuatan, timbul awal merasakan bahwa diri kita adanya Tuhan bersama kita. Disinilah ada kekuatan yang luar biasa. Dan pada dasarnya semua manusia punya. Jadi manusia semuanya. Setelah itu, setelah kita merasakan itu, di dalam tahap kedua, setelah rasa ini merasakan bahwa Tuhan, diri kita bersama Tuhan, disinilah akan kita menemui titik awal menjalankan sebuah ilmu rasa yang akan menuju ke apa yang kita mau. Demikian pemaparan yang pertama. Nanti kita sambung lagi. Mudah-mudahan itu bermanfaat untuk pemirsa Al-Ghabi Channel. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.